One word for remote learning is challenging. Kesan aku untuk online learning ini, it's been really fun. I've enjoyed every last bit of it. Belajar online tuh nggak seru karena nggak bisa ketemu guru dan teman-teman. In my online learning journey, I've discovered my passion, hobby. I've developed my skills, improved my education and skills in subjects. In my opinion, remote learning helps me to be more independent in my learning journey. We could all get something from this online learning. That's why in this online learning, I've been focused on myself and my education. Halo Mama dan Papa. Halo Tante. Halo Bapak Ibu. Mau tahu aku ngapain aja? Yuk datang dan saksikan hasil karya aku dan teman-temanku di Playground of Learning Journey. Physically distant, Virtually connected. Sabar ingin segera bertemu lagi. Meskipun jauh namun di hati, tawa candamu selalu temani. Meski tak langsung menatapmu kawan, semangat belajarku takkan pernah padam. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, kan ku bagi kisahnya denganmu nanti. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, bagi kisahnya denganmu nanti. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, kan ku bagi kisahnya denganmu nanti. Oh, this is my journey, so come and join with me. Good morning, respected teachers, guests, proud parents, and beloved students. Welcome to Cikal Bincang Bincang, one of the activities in our playground of Cikal Learning event. Thank you for coming today. First and foremost, let me introduce myself. I am Yara, and I will be your moderator for this session. Before we begin, let me give you a picture of what to expect for the next hour. In this session, we have Azza Kalfani Rashdan, Almer Fayat Shahir as our speaker, and also Aslan Sumankalpa Adiputra as host from Social Studies Year 5 Serpong, where they will have a discussion with the title of Bisnisku untuk Sekitarku. During this session, it is encouraged that the audience participates in the activity.
Please write down any questions you have for our speakers through chat feature of Zoom or YouTube. Also, upload your fun moment in the playground on your Instagram story. Don't forget to tag @Sekolah Cikal and use Playground of Learning Journey hashtag. So, without further ado, let's give a round of applause and warm welcome to our students. Hello. Hi. Halo. Hello. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aslan, kelas 5 Sekolah Cikal Serpong. Hari ini saya akan mengadakan acara bincang-bincang tentang wirausaha sosial. Untuk bahas lebih lanjut tentang ini, di sini sudah hadir dua teman saya yang akan jadi narasumber, yaitu Almer dan Kay. Halo. Halo. Sebelum kita ngomong wirausaha sosial, aku ingin tahu apa yang ada di pikiran kalian kalau dengar tentang social studies. Is it fun, hard, or so-so, and why? Gimana pendapat Almer? Menurutku social studies itu menyenangkan karena social studies itu salah satu pelajaran favorit aku. Karena dari dulu aku suka belajar sejarah, tokoh-tokoh penting, tempat-tempat bersejarah, ditambah lagi sekarang belajar bisnis. Kalau Kay, gimana pendapatnya? Aku merasa menyenangkan mempelajari social studies karena social studies adalah pembelajaran yang aku paling suka. Oke, apa saja sih yang kalian pelajari di social studies term 2 ini? Kita belajar di social studies term 2 itu wirausaha sosial. Dan belajar juga wirausaha sosial itu tidak sama dengan wirausaha biasa dan NGO dan amal atau charity kalau di bahasa Inggris. Dan kita juga belajar gimana membuat wirausaha sosial. Almer, produk apa yang kalian buat? Boleh ceritakan inspirasinya dari mana? Bagaimana produk tersebut bisa membantu orang di sekitar kalian? Jadi produk yang aku jual itu lukisan di atas media kayu cutting board dengan custom design. Inspirasinya ya dari hobi aku yang suka menggambar dan melukis. Aku berharap bisnis aku ini bisa membantu orang-orang di sekitar rumah opa yang kebanyakan cuma lulus SMA, kerja jadi tukang ojek, terus ya berkebun gitu karena mereka tidak ada biaya dan tidak punya keahlian lain. Jadi aku ingin berbagi ilmu lukis, sediakan alat-alat lukis, sediakan tempat buat diri mereka minta, siapa tahu bisa nambah penghasilan. Kalau Kay bagaimana Kay? Kalau aku membuat aplikasi / website yang dipakai anak-anak Indonesia untuk belajar bernama DJARS, itu akan membantu anak-anak Indonesia belajar dengan senang, dengan kuis, dan game yang video yang ada di DJARS yang educational ini akan membuat anak-anak Indonesia belajar lebih banyak dan belajar lebih menyenangkan. Wah, sepertinya ide kalian menarik sekali. Boleh nggak coba ditampilkan seperti apa sih contoh produknya? Oke, aku tidak kasih punya. screen. Udah kelihatan? Sudah. Nah, jadi di sini adalah kuesioner aku. Di sini ada contoh lukisan di atas media kayu cutting board. Di sini adalah kuesioner aku menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Aku membuat 17 pertanyaan. Kalau Kay bagaimana? Aku belum selesai. Oh. Ini kehalang ini nih, kehalang.
Sebentar ya, ini kehalang ini nggak bisa kehalang ini. Sebentar ya, tuh kehalang ini nih. Oh ini nih aku bisa. Karena nggak bisa soalnya kehalang ininya. Sebentar, sebentar. Udah kelihatan? Udah. Nah, di slide 31 sampai slide 49 ini adalah hasil kuesioner aku dalam bentuk graf. Jadi itu suka. Dan di slide 50 sampai slide 57 ini adalah hasil produk akhir aku yaitu business plan. Di slide 51 ini lengkap, ada logo, ada merek, terus ada business idea, terus aku juga jelasin juga tujuan bisnis ini beda dengan yang lain karena nggak cuma cari untung buat aku sendiri. Nah, di sini ada contoh prototipe aku, yaitu vintage car. Sini ada place market, distribusi, promosi, dan harga. Sekian dari presentasi aku. Kalau Kay bagaimana? Aku masih mempresentasikan Aslan. Ini DGRs itu aku tidak punya gambarnya sendiri konsepnya, tapi aku bisa membilang ke teman-teman DGRs itu kayak gimana. DGRs adalah website anak-anak bisa belajar dengan senang, ada game, quiz, dan video, dan lain-lain. Di DGRs ada semua pelajaran yang ada di kurikulum dari bahasa Inggris sampai matematika. Kita style websitenya kartun, itu kayak kartun, jadi ilustrasi semua tombol taskbar diilustrasi kayak kartun. Aku mau tambahin dulu barang yang ini sih aku mau. Ini bisnis plan aku. Ini pertama aku mencari ilustrator dan programmer yang banyak-banyaknya itu yang college student. Terus aku konsultasi guru untuk course yang dijarnya kayak gimana, video game dan kayak gitu untuk educational. Terus desainkan konsepnya, terus desainkan websitenya, marketkan websitenya dulu. Jadi marketing ke websitenya dulu, terus publish, selesai kayak gitu. Dan aku juga punya itunya logonya, tapi aku belum buka, jadi aku masih membuka. Ini aku dulu membuat tapi lupa tambahin. Dulu teman-teman, oh salah, di file aku ada. Salah, gak jadi. Ini nanti bisa membantu anak-anak bisa belajar lewat DGR dan bisa membuat mereka merasa pelajaran lebih menyenangkan. Jadi mau belajar lebih banyak dan nilainya jadi lebih bagus. Untuk anak-anak senang belajar di DGR.
nanti ilustrasi video dan game yang bagus di Indonesia. Misal, nanti ada ilustrasi video dan game yang bagus. Aku dapat data ini dari awal. Data di Indonesia 47% orang lulus SMP atau SMA, tapi anak-anak yang daftar di sekolah SD 91%. Ini didapatkan dari awal data. Jadi banyak anak-anak pertamanya senang, terus akhir-akhirnya enggak. Jadi aku merasa dia bisa membuat mereka senang sampai SMP. Jadi untuk mereka merasa senang pertamanya nanti sampai mau SMP sudah masih senang. SMA, SMP, sama. Ini manfaatnya ke orang selain anak-anak bisa membuat orang yang lain, orang membuat bisa harus dijaga untuk membuat harus ada orang lain, orang membuat DGR. Jadi membuka lowongan kerja untuk mahasiswa graphic design dan computer science. Dan aku lupa tambahin marketing kayaknya bisa juga. Yang punya sedikit uang atau membayar pinjaman untuk uang sekolah. Dan ini harganya yang aku dapat. Dan ini promosi aku lewatnya YouTube dan iklan di TV. Dan ini kenapa DGR adalah website? Karena kalau beneran jadi kayak ada benerannya itu gak kayak benerannya lebih kayak habis sekolah dan lebih mahal. Terima kasih, itu adalah presentasi website aku. Kalian bisa ceritain tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi nggak dalam membuat proyek ini? Cara kalian dalam mengatasi tantangannya gimana sih? Mungkin Kay mau jawab lebih dulu, baru Alma. Kesulitan pertama yang aku alami salah. Untuk aku tantangan dapat modal untuk membuat DGR karena banyak barang yang aku harus bayar untuk membuat aplikasi / website, yaitu DGR, seperti membayar server untuk menguruskan website / aplikasi yaitu DGR, dan orang yang mau kerja untuk membuat DGR. Kesulitan pertama yang aku alami itu aku sempat bingung ngebedain antara wirausaha sosial dan NGO. Yang kedua, aku sempat stuck pas mau bikin pertanyaan tentang place di kuesioner. Terus yang ketiga, karena aku bikinnya dalam bentuk open question, jadi baca tabel dan grafnya itu malah bikin pusing. Jadi cara aku mengatasi kesulitan ini ya, aku banyak nonton YouTube tentang wirausaha sosial dan NGO supaya lebih mudah paham. Terus untuk masalah tabel dan grafnya, nah aku rapin satu-satu dengan cara aku catat satu-satu. Terus untuk grafnya aku bikin sendiri supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipaham. Apa aja yang bisa kalian simpulkan atau ambil pelajarannya selama membuat proyek ini? Jadi yang pertama yang aku pelajari, kalau mau ngejalanin bisnis dari hobi kita sendiri itu lebih menyenangkan. Dan aku juga pelajari kalau hobi aku ini bisa membantu orang-orang di sekitar aku. Terus yang kedua, hikmah yang aku dapat, kalau lain kali mau bikin kuesioner lagi, lebih baik dalam bentuk multiple choice supaya lebih mudah paham dan hemat waktu. Kalau Kay bagaimana? Dapat dari membuat proyek ini, kalau membuat aplikasi susah dan mahal. Pertamanya
Pertamanya aku kerasa murah, cuma cari orang yang membuat aplikasinya dan guru yang konsultasi kursus yang ada di web di DCRs. Tapi aku ter, eh, aku tahu tapi ternyata mahal membayar orang untuk membuat aplikasi DVR dan server yang untuk hostnya tidak terlalu mahal. Terima kasih Kelly dan Almar. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Kalau mau bertanya silakan bisa lewat chat atau bisa dibuka mic-nya. Silakan kalau yang mau bertanya. We already opened our question and answer session, so please, friends and guests, if you have any questions to our speakers, please drop your question to the chat feature of Zoom and YouTube. Okay, maybe I will ask to Azza and Almer first, yeah? So, Azza and Almer, how do you feel after you finishing this project? It felt okay. Nothing was the hard part was just finding the money to fund for DGR. I feel relieved. There is actually jadi tuh ada pertanyaan dari komen ini. Aku juga dapat tanya dari Aryo di komen. Kayu apa yang dipakai untuk membuat produknya? Ale bertanya ke Almar, kayu apa yang dipakai untuk membuat produknya? Jadi jenis kayu yang aku pakai itu kayu jati itu yang pertama, terus kayu sangon dan kayu pinus. Itu kenapa kayu jati itu pilihan pertama itu karena itu pilihan para responden. Dan ada Aryo bertanya kalau membuat bisnis ada masalah apa saja? Kalau aku ini apa namanya? Kalau aku takut produk aku ini bakal laku atau enggak. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Pierre bertanya, apa yang membuat kamu memilih sosial daripada yang lain? Dan ada yang bertanya, apa bagian yang paling menyenangkan untukmu dalam proses pembuatan proyek ini? Kalau aku answer question nomor satunya itu karena aku suka di sosial banyak pelajaran yang aku suka seperti bisnis di semester 2 year 5, terus World War II
sejarahnya World War II di term 1 year 5. Terus aku juga suka kemarin di term year 4 ada tentang politik dan barang lain dan juga sejarahnya Indonesia, barang-barang seperti sejarah dan bisnis dan politik dan kayak gitu aku suka. Kalau aku desainnya, bisnis plan. Kalau proses paling menyenangkannya apa ya kira-kira Almer dan Kay? Yang paling menyenangkan untuk aku itu membuat idenya untuk DGR karena aku suka membuat ide-ide bisnis karena aku tahu bisa membuat orang jadi lebih senang dan dapat lebih bagus barangnya dan mereka bisa dan aku juga dapat uang jadi dua-duanya dapat yang bagus. Kalau aku bisnis plan. Jadi segitu ya pertanyaan sesi tanya jawab. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Jadi kalau aku boleh simpulkan dari jawaban Almer dan Kay, sebenarnya kalau kita mau jadi wirausahawan sosial, bisa kita mulai dari yang hobi kita yang kita minati. Kayak kalau Almer kan hobi painting dan Kay itu minatnya dengan IT. Nggak cuma bisa dapat keuntungan, kita juga bisa bantu orang-orang yang di sekitar kita. Terus dalam prosesnya pasti ada kesulitan. Yang penting jangan putus asa. Mungkin Almer atau Kay ada yang mau ditambahkan? Kalau aku setuju dengan Aslan, ambil dari hobi sendiri, niat yang baik, terus fokus. Udah. Oke, bagaimana? Kalau aku itu setuju dengan Aslan juga dapat ide dari barang yang aku suka yaitu IT dan kalau aku mau mencapai tujuan aku harus fokus dengan tujuan itu. Oke teman-teman, sekian acara bincang-bincang kami tentang wirausaha sosial ya. Semoga bisa menambah ilmu kita. Oh ya, terima kasih buat Almer dan Kay yang mau jadi narasumber kita. Sama-sama juga untuk Aslan. Terima kasih juga buat Aslan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, Bye. Bye. Wah, this is very interesting discussion, yeah. And I really love to hear Azza and Amer when they sharing about their experience doing this project. But maybe before we close our session, Azza, Amer, can you share in which part do you feel really fun or really happy when you doing this project? In which process? I think making the script was very fun because I could fill my own answers in the script and what I could say. Give people information about things that I like that could be useful to them. Okay, what about Almer? For me, making business plan is very fun. Okay. And in which part of your process did you find it really fun? Are you when you do the research or
when you making the products? In which part? For me, design. Oh, Design. designing. Okay. Well, to me, it's making the business plan and designing the business. Sorry, making the business plan. Okay. Aslan, do we still have any questions? Yes, masih ada So pertanyaan. check in the Dari YouTube. Ezio, do you charge the people you use the website? Pertanyaannya dari Ezio. Untuk Kay. Nope. Oh, What I can't hear it. Can you put it in the chat? okay. Plan, can you put it in the chat? I can hear you. Okay. Oh, I charge the people that use the website for if I don't get the money from the website, I can pay for the server and the people who make the website. Oh, gitu. Jadi sudah begitu ya. Okay, do we have any more question, Aslan? Maybe you can help? Enggak sih kayaknya. Okay, I think that's it for today and this session. So thank you so much again for Azza and Almer as our speakers, and also thank you so much Aslan as our host for this amazing session. They really shown us their achievement from what they have learned through our virtual classroom. I hope that you enjoyed this session and have learned something new. Okay. I would like to remind you all that this event doesn't stop today. So after this session, we still have lots of events coming. You can also browse through our virtual gallery on our website, and also you can see all our events on our website or check out other stream event on Sekolah Cikal official YouTube. Okay. Don't forget to upload your fun moment in the playground on your Instagram story and tag to @Sekolah Cikal and use Playground of Learning Journey hashtag. Lastly, I would like to say thank you one more time to all of the audience here today, fellow students, proud parents, and also respected guests. Thank you for having me as your host. Good morning and see you. See you. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you.